Hermam TV. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala kulla shay'in i'tibaran lil muttaqin yurah nafsaka min at-tadabiri fama qama bihi ghayruka anka la takum bihi li nafsik. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها المسلمون الحاضرون صلاة الجمعة أوصاني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه الكريم اسمعوا بعض قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita yang hadir di majelis Jumat ini menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah terima segala amal ibadahnya. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita menyemangati lisan kita ini untuk senantiasa bertegur sapa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan salawat kepadanya. Sekalipun mata kita ini tak pernah melihat wajah Nabi secara langsung, sekalipun lisan kita ini tak pernah bertegur sapa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yakin dan percayalah wahai jamaah Jumat sekalian, bahwa dalam satu riwayat dikatakan kita umat yang terbelakang ini yang tak pernah melihat wajah Nabi secara langsung, yang tak pernah bertegur sapa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dikatakan kita dirindukan bahkan diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianggap seperti saudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasalah kita membuktikan rasa kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perkenalan dengan Rasulullah, agar suatu saat nanti Rasulullah mengenali kita dan memberikan syafaat di hadapannya, dengan selalu membacakan salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita dibariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Dalam surah An-Naba Allah mengatakan suatu saat nanti manusia akan merasa kebingungan, menyesal sejadi-jadinya, menangis rasa takut yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena sudah tiba saatnya hari pertanggungjawaban, namun rasa-rasanya amal ibadah belum cukup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kebingungan umat ini, di tengah-tengah penyesalan dan rasa takut yang luar biasa ini, di situ kita masih butuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita butuhnya kepada Nabi sepanjang masa. Semoga kita kelak dibariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dari mimbar yang sederhana ini, khatib mengajak kaum muslimin secara umum dan khususnya untuk diri khatib pribadi agar senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak suatu saat nanti cepat atau lambat kita juga akan berpulang ke rahmatullah, dan sebaik-baik bekal persiapan kita menuju rahmatnya Allah, Allah menterbiahi kita dalam potongan ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal persiapan kita menuju rahmatnya Allah Ta'ala ialah dengan mempersiapkan iman dan taqwa di hadapannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati,
Adapun tema khutbah yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru pada Jumat kali ini berjudul urgensi muhasabah atau pentingnya bermuhasabah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati, kita adalah manusia yang tak pernah luput dari sifat khilaf, salah, lalai, lupa, dosa dan senantiasa mengerjakan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya dari surat Asy-Syams telah mengilhamkan kita dua potensi yang senantiasa manusia cenderung terhadapnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan, kami titipkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu fujuraha, cenderung untuk berbuat maksiat atau berbuat keburukan. Wa taqwaha, dan satu lagi manusia itu cenderung untuk takwa, taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dua ilham yang Allah titipkan kepada manusia ini, lebih banyak manusia ini yang lebih cenderung fujuraha, cenderung untuk berbuat buruk, berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena senantiasa manusia itu selalu bermain dengan waktu. Tanpa disadari manusia itu pun dipermainkan oleh waktu. Makanya banyaklah manusia yang lalai dan merugi dengan waktunya. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran pada surat yang sangat populer di kalangan kita, pada surat Al-Asr. Wal asr, demi waktu kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa. Para ulama al-Kufiyyin dan ulama al-Basriyyin dalam karya mereka kitab-kitab Nahwu mengatakan bahwasanya waktu itu mereka bagi menjadi tiga hal. Yang pertama, masa atau waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu ini mereka sebut dengan masa kenang-kenangan atau masa yang tidak mungkin kita berada pada masanya atau sudah berlalu. Sedangkan yang kedua, masa sekarang. Masa sekarang ini adalah masa kenyataan yang harus kita hadapi. Sedangkan yang ketiga, masa yang akan datang atau mereka menyebutnya dengan masa cita-cita dan harapan. Maka baik-baiklah merencanakan sesuatu yang baik agar kita juga bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya di hari yang akan datang. Di antara waktu yang tiga ini Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu lebih banyak yang merugi. Ternyata manusia itu lebih cenderung berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah mengatakan kebanyakan manusia itu merugi di hadapan Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal salihat atau amal-amal yang baik, menegakkan kebenaran dan bersabar dalam kebenaran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah rahmati, maka kita senantiasa manusia ini pandai-pandailah memanfaatkan, memaslahatkan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Selagi kita masih Allah beri kesempatan untuk hidup, memperbaiki diri. Karena ketika waktu itu sudah berlalu, sudah menjadi masa kenang-kenangan, maka kita tidak akan mungkin berada di posisi yang sama. Makanya pepatah Arab mengatakan al-waqtu al-fansu la ta'ud. Waktu itu katanya seperti nafas yang dihembuskan, la ta'ud, tidak akan mungkin pernah kembali lagi. Nafas kalau sudah dihembuskan, maka mustahil nafas yang dihembuskan itu akan dihirup kembali. Begitulah perumpamaan waktu yang telah berlalu. Ketika kita gagal mengalokasikan waktu yang Allah titipkan kepada kita saat sekarang ini, dan itu nanti berlalu, maka kita mustahil bisa memperbaikinya kembali. Maka ada istilah dalam Islam, istilah muhasabah
atau bermuhasabah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bermuhasabah itu tujuannya memperbaiki kualitas kita sebagai manusia, sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat nanti kita akan berpulang ke rahmatullah. Waktu yang Allah titipkan kepada kita kemana akan dipergunakan menjadi beban pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah mengalokasikan waktu yang Allah titipkan kepada kita, sehingga beban yang begitu nanti besar di pundak kita mudah hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, takutlah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian memperhatikan persiapan kalian untuk esok hari. Karena hari ini mungkin tidak akan sama dengan hari yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Takutlah pada Allah bahwasanya hari pertanggungjawaban itu senantiasa akan datang menghampirimu. Engkau akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanakah semasa hidupmu engkau pergunakan waktu-waktu yang Allah berikan? Di waktu masa mudamu, apakah engkau gagal menikmati masa mudamu? Di waktu masa tuamu, apakah lebih gagal lagi menikmati masa sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepadamu? Di waktu engkau sehat, apakah engkau gagal menikmati masa sehat yang Allah titipkan kepadamu? Karena belum tentu di masa kita waktu Allah berikan sakit, belum tentu kita bisa stabil mengerjakan secara maksimal perintah Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Allah berikan kelapangan, apakah semudah itu kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung mengerjakan ibadah kepada Allah? Apakah masih bersifat melalaikan perintah Allah? Karena pas di waktu sempit, di waktu sibuk-sibuknya, mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara agama ini mengingatkan kita agar senantiasa memaksimalkan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Karena banyak di luaran sana yang sudah terkubur kaku di alam barzahnya, mereka menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Allah, andaikan engkau berikan kami waktu, engkau tangguhkan waktu kami untuk hidup, menikmati hidup kembali, fa asaddaqu akum minas salihin. Mungkin kami akan membenarkan diri kami akan berbuat baik di hadapan-Mu ya Allah. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Banyak mereka yang sudah terbujur kaku di alam barzahnya, menyesali tentang perilaku perbuatan mereka selama hidup di dunia. Kenapa? Karena telah gagal memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita mengevaluasi diri kita. Hari yang telah berlalu, kira-kira apakah lebih banyak taatnya kita di hadapan Allah, atau justru sebaliknya lebih banyak durhakanya, maksiatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung hari, kita akan memasuki tahun 2025. Maka waktu ini akan terus berputar. Kadang tanpa kita sadari, sebenarnya waktu ini atau masa ini bukanlah teman kita, tapi bisa jadi ia adalah musuh terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kelak waktu yang Allah berikan ini akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah gagal memaksimalkan, memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Mata ini senantiasa akan berbicara, telinga ini akan senantiasa berbicara, kaki ini senantiasa akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menuntut kemanakah mereka semua dipergunakan selama mereka masih hidup di waktu di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di suatu saat nanti ketika tiba saatnya hari pertanggungjawaban, hari perhisaban, wa nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka akan dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya mulut ini suka berbohong.
Maka ulama Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, mulut ini sumbernya maksiat. Kenapa? Berbohong, mengupat, menipu, menghina, membuka aib orang lain. Maka mulut ini dijadikan sumber maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat nanti di hadapan Allah, mulut ini akan dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak bisa memberikan kesaksian di hadapan Allah. Maka berbicaralah tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berbicaralah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, seluruh tubuh jasad yang Allah titipkan kepada kita ini berbicara di hadapan Allah. Mereka akan memberikan kesaksian, kalau waktu hidup di dunia si fulan telah memanfaatkan saya, atau justru sebaliknya si fulan telah gagal mempergunakan saya di jalanmu ya Allah. Maka ketika tuntutan itu sudah berada di hadapan Allah, maka tidak ada manusia yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah akan tetap berlaku bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan justru sebaliknya hukum kebahagiaan dari Allah juga akan diberikan kepada mereka yang senantiasa taat di hadapan Allah semasa hidup mereka. Mungkin demikianlah isi khutbah yang sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri khatib pribadi. Marilah kita senantiasa mengevaluasi sudah sejauh manakah ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah di usia kita yang saat sekarang ini. Tergolongkah kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mengerjakan ibadah Allah? Mungkin itu bisa ditanya oleh pribadi masing-masing. Semoga Allah selalu menunjuki kita di jalannya, dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah selalu bimbing kita agar selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحد عنهم من السماء إلى قل وكل حجاب من سحاب الجهل والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها المسلمون الحاضرون صلاة الجمعة أوصاني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه الكريم اسمعوا بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا غفار عفوا توبة وبالقهر يا قهار فإنك غفور رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من كل ذنوبنا ورحمتك نرجع عندنا في كل أعمالنا أعمال الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا صغيرا في أعيننا
واجعلنا كبيرا في أعين الناس فأكرمنا بالإيمان واجعلنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.